Berangkas bos timah Tamron Tamsil disita Kejaksaan Agung atau Kejagung setelah terlibat dugaan korupsi timah 271 triliun rupiah. Isi berangkas itu sangat mencengangkan lantaran berisi kepingan emas hingga uang cash ratusan miliar. Tamron Tamsil merupakan official ownership CVVIP tersangka korupsi timah ke-9. Ia juga seorang pengusaha kuat dari Koba, Bangka Tengah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung, harta kekayaan Tamron saat disita pun disorot. Lebih dari puluhan miliar uang cash disita dalam bentuk rupiah, jutaan dolar Amerika, dan dolar Singapura. Rinciannya, uang bermata rupiah sebesar 83 miliar 835.196.000 rupiah. Kemudian ada 443.400 dolar Singapura. Lalu 1.547.400 dolar Amerika dan 1.840 dolar Australia. Selain uang tunai, ditemukan pula emas logam mulia seberat 1.062 gram. Selain Tamron, sang adik Tony Tamsil juga ikut ditahan di Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang sejak Kamis 25 Januari 2024. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya tidak mengusulkan bantuan sosial atau Bansos El Nino. Hal ini diungkapkan Risma saat dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini, Jumat 5 April 2024. Ketua MK Suhartoyo awalnya bertanya kepada Mensos Risma, apakah kementeriannya pernah mengajukan pengadaan Bansos El Nino. Namun Risma mengatakan pihaknya tidak berani mengusulkan karena belum mengetahui keadaan keuangan negara. Risma menjelaskan bahwa usulan tersebut biasanya diadakan dalam rapat. Lalu dalam rapat tersebut akan disepakati keputusan tertentu. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui adanya arahan dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi meminta keempat menterinya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Erlangga mengklaim tidak ada arahan khusus dari Jokowi terhadap keempat menterinya. Mereka hanya diminta untuk memaparkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana diketahui, 4 Menteri Kabinet Presiden Jokowi dipanggil ke MK hari ini dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan ini mereka menyampaikan paparan awal sebelum kemudian majelis hakim melontarkan beragam pertanyaan. Namun hanya majelis hakim yang boleh bertanya kepada mereka. Para pihak dalam sidang ini juga dilarang menyampaikan interupsi. Pada momen yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi. Adapun alasannya karena dinilai tidak etis memanggil kepala negara di sidang mahkamah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah memblokir sejumlah sinyal untuk navigasi termasuk GPS pada Kamis 4 April 2024. Pemblokiran ini diharapkan dapat melemahkan kemampuan Iran jika seandainya meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, sejumlah warga di Tel Aviv melaporkan gangguan navigasi ketika mereka berkendara. Aplikasi pada ponsel menunjukkan bahwa posisi mereka sedang berada di Beirut, Lebanon. Gangguan semacam ini sebelumnya telah banyak dilaporkan di Israel Utara dan daerah dekat Gaza. Namun sangat jarang terjadi di Israel Tengah, seperti Tel Aviv. Dengan adanya gangguan navigasi ini, Israel berharap dapat menghambat efektivitas rudal balistik maupun drone musuh. Sebelumnya pada Senin 1 April 2024, Israel menyerang gedung konsulat Iran yang terletak di Suriah. Serangan ini menewaskan 2 jenderal Iran,
serta 5 perwira militer lainnya. Salah satu jenderal yang tewas adalah Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Suriah dan Lebanon. Kematiannya pun mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militan Hizbullah. Keduanya pun bersumpah akan membalas dendam hingga Israel benar-benar menyesal. Belakangan, militer Israel telah meminta pasukan tempurnya yang cuti untuk kembali bertugas. Jika seandainya terjadi serangan mendadak, mereka sudah siap siaga. Pemudik dari Bali tujuan Jawa via jalur laut mulai meningkat mendekati puncak arus mudik. Pada hari Kamis hingga Jumat tertanggal 4 hingga 5 April 2024, jumlah penumpang di pelabuhan naik signifikan dibanding hari-hari sebelumnya. Data dari ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan jumlah penumpang yang menyeberang ke Jawa hingga Kamis tercatat 3.994 orang. Mayoritas penumpang adalah pemudik yang menaiki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Jumlah penumpang pada hari itu merupakan yang tertinggi selama arus mudik tahun ini. Diperkirakan jumlah penumpang masih akan bertambah pada puncak arus mudik di hari Sabtu hingga Minggu, tertanggal 6 hingga 7 April 2024. Putra, salah satu seorang pemudik baru bisa menyeberang ke Banyuwangi setelah menempuh perjalanan berjam-jam menaiki sepeda motor dari Denpasar. Ia yang hendak mudik ke Jember sengaja pulang pada H-5 Lebaran dan berharap perjalanan lebih lancar karena belum memasuki musim puncak arus mudik. Kapolsek kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi, Ibtu Heru Slamet Haryanto mengatakan, kondisi jalur utama di Banyuwangi tergolong lenggang, tak ada kemacetan di simpul-simpul jalur utama. Maka dari itu, rekayasa lalu lintas juga belum diberlakukan. Heru mengungkapkan, untuk kondisi penyeberangan di pelabuhan arus kedatangan pemudik dari Bali cukup padat mendominasi, dan untuk arus ke arah Bali masih landai, sehingga membuat 4 kantong parkir yang disiapkan belum terpakai. Selain itu, kendaraan tujuan Bali pun masih leluasa menunggu jadwal penyeberangan di area parkir pelabuhan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari seorang pemudik, Putra. Mas, ini mudik dari mana? Dari Bali kan? Dari Bali, daerah mana? Denpasar. Denpasar. Ya. Tadi perjalanan lancar nggak Mas dari Denpasar ke sini? Ya alhamdulillah saya dikit, lancar dikit. Berapa jam tadi? Kami sih berangkatnya jam 3 subuh. 3 subuh. Nah, baru bisa masuk kapal jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ini mau pulang kemana nih Mas? Ini Mas ngantri nggak sih Mas? Di pelabuhan. Masuk pelabuhan macet ya tadi? macet. Berapa jam buat masuk ke kapal itu dari pintu masuk pelabuhan? Adalah 1 jam, 2 jam. 1 jam. Gelaran razia hingga penggerebekan terhadap petasan dilakukan oleh Polres Bangkalan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam sepekan terakhir, polisi menyita sedikitnya hampir 4.000 lebih petasan dari 2 titik berbeda serta 2 kuintal bubuk mercon. Penggerebekan pertama terjadi di rumah milik SR, 41 tahun, warga desa Martajasa, Kota Bangkalan pada 25 Maret 2024, sekitar pukul 22:12 waktu Indonesia bagian Barat. Barang bukti yang disita berupa 2.100 mercon, 1 kardus kertas sumbu, 3 kardus selongsong, 1 kardus kertas bungkus selongsong, 1,5 karung belerang, setengah karung bubuk mercon sreng, dan 1 kuintal bubuk aluminium. 3 hari kemudian, personil opsional Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan kepada seorang remaja pembeli mercon berinisial MH, 19 tahun, warga Kecamatan Kamal saat dirinya melintas jalan raya Desa Pangpong, Kecamatan Labang. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya mengungkapkan, dari tangan MH pihaknya menyita barang bukti berupa 1 bungkus serbuk berwarna silver,
seberat sekitar setengah kilogram. Beberapa jam kemudian, polisi juga melakukan penggerebekan di rumah pria berinisial AA, 25 tahun, warga Desa Buluh, Kecamatan Kamal. Dari penggerebekan itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti sebanyak 1.648 buah petasan setengah jadi, 2 buah karung berisikan serbuk berwarna hitam, masing-masing sebanyak setengah karung. Selanjutnya, 9 bungkus serbuk berwarna silver dengan berat masing-masing 1 kg, 157 buah gulungan kertas bungkus petasan ukuran sedang, 515 buah gulungan kertas bungkus petasan ukuran kecil, hingga beberapa peralatan untuk memproduksi petasan, seperti batang besi dan kayu untuk memadatkan pembuatan mercon. Febri menjelaskan, razia terhadap bahan peledak dalam hal ini mercon tidak hanya dilakukan di 2 tempat itu, namun juga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya razia tersebut, ia berharap bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Menjelang Lebaran ini, kami Polres Bangkalan tetap akan melakukan razia-razia petasan, khususnya petasan ya, yang ada di Kabupaten Bangkalan. Himbauannya ya untuk masyarakat terkait petasan. Himbauannya, kalau petasan kan tidak boleh ya. Tapi kalau kembang api kan masih diperbolehkan karena memang ada aturan yang tadi. Kalau petasan memang sesuai dengan undang-undang darurat memang tidak bisa. Dan ada berapa kilo yang diamankan, Dan? Tadi Iya. kurang lebih 2 kuintal. 2 kintal. Tadi sudah kami musnahkan juga dengan teman-teman dari Gegana Polda Jatim. Dari berapa lokasi itu? Itu Dua lokasi. wilayah Bangkalan semua. 3 desa kayaknya dan semuanya total. Yang paling besar itu yang 3 desa, tapi kan kita operasinya untuk 17 kecamatan, 18 kecamatan. Puluhan awak bus menjalani tes urin yang diselenggarakan BNN Kabupaten Blitar di Terminal Tipe A Patria Blitar pada Jumat 5 April 2024. Tes urin dilakukan untuk memastikan para awak bus bebas dari narkoba selama pelaksanaan angkutan Lebaran 2024. Kepala BNN Kabupaten Blitar, AKBP Bagus Hari Cahyono mengatakan ada 25 awak bus yang menjalani tes urin di Terminal Patria. Hasilnya, semuanya dinyatakan negatif. Bagus menerangkan tes urin penting dilakukan untuk memastikan para awak bus bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pasalnya penyalahgunaan narkoba oleh awak bus berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas. Ia mengungkapkan BNN Kabupaten Blitar sudah 3 kali menggelar tes urin kepada awak transportasi umum di masa angkutan Lebaran. Sebelumnya, BNN menggelar tes urin untuk masinis dan kru kereta api di stasiun Blitar. Hasil tes urin untuk masinis dan kru kereta api juga dinyatakan negatif semua. Lalu pada Kamis 4 April, BNN menggelar tes urin kepada awak bus di Terminal Kesamben, Kabupaten Blitar. BNN melakukan tes urin terhadap 25 awak bus di Terminal Kesamben. Hasilnya, ada 1 awak bus yang dinyatakan positif amfetamin. 1 awak bus tersebut menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Blitar. Kepala Terminal Tipe A Patria Blitar, Ferry Sugiharto mengatakan, semua awak bus yang menjalani tes urin di Terminal Patria dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP M. Taufik Nabila. Kalau untuk kantor itu memang udah protap setiap hari lah, jadi kami operasi pun tetap dilakukan. Tiap hari ya. Tiap hari. Ini tadi ada temuan mungkin kan? Sementara belum ada Mbak, masih hasil dari cek urin dari BNN sama pengecekan itu masih berjalan. Kalau untuk bis ini biasanya kalau yang paling dicek itu apa sih? Maksudnya rem atau Yang pasti ban? yang dicek itu remnya, kemudian sen-sennya, posisi, kemudian klaksonnya, liter, dan semua lisensi juga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.